Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Ya kan? Halo Kak Ramayana. Halo Kak Siska. Sehat? Puji Tuhan sehat. Kak Siska sehat? Sehat kali Kak. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian kita dulu ya. Kita bernyanyi sama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ayo semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan sekalian Bapa. Terima kasih segala berkat kasih karunia yang selalu kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Bapa, kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu AKBP Pendidikan secara online. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, dan semua para lado yang akan mengikuti ibadah hari ini. Kau berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dari awal pertengahan hingga akhir. Di atas segalanya Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau hapuskan semua dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak Tuhan yang baik. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Oke, kita akan menyanyi kembali. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini yang akan dibawakan oleh teman kita, Yobel Hutasoid. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Yes. Perkenalkan, nama saya Yobel Hutasoid. Saya masih orang kecil. Saya akan memberikan pengumuman hari ini. 1. Teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini adalah 1. Angel Bless Manulang, 2. Noval Sirait, 3. Nengsi Nenggolan, 4. Yeremia Aquila Pandiangan, 5. Baima Aptino Silaen, 6. Leoni Yunda Kasih, 7. Martafi Skolastika Tambah, 8. Pandi Siramo, 2. yang membawakan cerita firman Tuhan hari ini yaitu Inang Diakones FA Manulang. 3. Jangan lupa minggu depan kita kembali ibadah online pukul 7.30 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan. Demikian pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa. Shalom. Kakak, kita kan mau dengarkan khotbah. Iya, Kak. Tapi sebelumnya kan Kak, tahu nggak khotbah hari ini apa? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya Kak? Enggak. Yes, itulah. Karena itu kita mau agak cerita dulu biar agak tahu ya kan. Agar kita buka-buka dulu sedikit kan Kak. Itu dia kan. Khotbah hari ini kan Kak. Kakak pernah nggak nengok orang cantik kali? Pernah, Kakak? Kakak pernah lah. Kakak pernah ini Kakak sekarang? Iya pernah lah. Kakak pernah nggak? Pernah. Kakak ada nggak timbul rasa kok cantik kali dia ya? Ada. Aku kok jelek kali? Pernah Ada, gitu? Kak. Iya, Ada kali pun, Kak. Terus kakak pernah nggak kalau nengok baju orang bagus gitu kan? Kakak ada dalam hati bagus sekali bajunya. Aku kok jelek kali? Pernah gitu? Pernah, Kak. Iya kan Kak. Khotbah kita hari itu membilangkan gitu Kak. Oh, Iya. menarik ya, Kak? Makanya. Jadi nggak sabar aku mau dengar khotbah. Iya makanya. Oke, Ya Kak. kan apalagi kalau nanti Inang ini mbak lebih mantap. Siapa yang bawakan khotbah kita, Kak? Inang FA baru Manulang. Oke, Kak. oh, Iya kan? semangat, Kak. Makanya tahu kan Kak, kenapa bisa begitu? Kenapa kita mau suka kalau melihat barang orang yang cantik, atau kita lihat orang cantik, atau kita lihat dia downtime kita langsung gitu. Kenapa itu Kak? Iri hati. Iri hati kita. Iya. Aduh, boleh nggak itu Kak? Kita dengarlah dulu khotbah dari Nang Diakones ya, Kak, ya. Padahal Untuk lebih jelasnya. Padahal kan Kak, itu sebenarnya nggak boleh ya. Oh. Udah pasti nggak boleh itu. Karena yang mau datang kan Kak, itu selalu bawa damai. Itu yang mau disampaikan sebenarnya. Tapi lebih mantap lagi kalau ini nanti. Iya, Kak. Oke, nggak usah lama-lama kita. Oke, Kak. Kita angkat langsung pujian kita ya Kak ya. Oke. Kita nyanyikan Maranatha Olo. Ya kan Kak? Halo adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Kali ini kita ketemu di minggu yang bernama Minggu Advent. Artinya menunggu kehadiran atau kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Inang berharap bahwa kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Sekarang siapkan hatinya, pikirannya, tundukkan kepalanya, tutup mata dan lipat tangan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kasih setiamu
tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kiranya biarlah semua yang kami lakukan dan kami kerjakan dalam kehidupan ini hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah dan juga keluarga bahkan orang tua mereka, agar senantiasa boleh setia di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan Engkau, terlebih Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berharap untuk memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Pendidikan. Kami senantiasa hanya meminta pertolongan dan kasih setia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih sekali apa yang perlu kita siapkan, yaitu Alkitab. Kalau perlu ada pena, kalau perlu ada buku tulis, tapi yang terutama itu adalah yang disiapkan hati kita dan pikiran kita. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Inang bacakan dari sini atau kita sama-sama membacakan. Marilah kita baca dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba lihat di sekelilingmu pada saat ini. Lihat di luar sana, begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak yang bersaing secara tidak sehat, begitu banyak pertengkaran dan pertikaian, begitu banyak juga orang yang tidak lagi saling mengasihi. Di bumi ini sudah banyak yang menyimpan rasa iri, sudah banyak yang menyimpan rasa dengki, sudah banyak yang bermusuhan oleh karena sesuatu hal yang kecil. Sudah banyak kita temukan adik-adikku. Karena itu Tuhan tidak menyukai. Bahkan di zaman ini, pada saat ini, kita sudah menghadapi orang-orang yang sama sekali tidak takut akan Tuhan. Contohnya, si adik meminta untuk dibelikan sebuah mobil-mobilan kepada mamanya. Oke, mamanya memberikan. Dan kedua, kakaknya juga minta dibelikan, tapi mamanya menolak. Lalu dia benci kepada mamanya. Kenapa saya tidak diberi sementara adik saya diberikan permintaannya? Aku benci mama, aku benci adikku. Demikianlah contohnya. Contoh yang kedua, anak-anak yang suka memperebutkan mainan. Anak-anak sekolah minggu kalau Inang lihat, mau juga bertengkar, saling mengganggu, saling mencubit. Itu yang Inang lihat kadang-kadang selama ini. Karena itu, Inang berharap itu jauh-jauh dari kita di masa atau di saat ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalaupun dikatakan
Bahkan pada saat ini ada seorang raja damai, raja atau yang disebut dengan Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan membawa damai di tengah-tengah kita. Karena apa tadi? Mengapa Yesus disuruh datang? Mengapa Yesus diutus? Mengapa Raja diutus? Sebagai pembawa damai. Tadi Ina sebutkan, di dunia ini, di sekeliling kita ini sudah penuh dengan pertikaian, amarah, dan sebagainya. Coba kita baca ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas itu bukanlah seperti tunas pisang atau tunas kayu, tetapi yang dikatakan dalam hal ini yaitu keturunan Daud. Dari keturunan Daud. Daud tahu kan siapa? Daud itu yang pernah melawan Goliat. Daud yang sangat kuat. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Raja yang akan membawa damai akan mengasihi kita. Raja yang akan membawa damai akan mengasihi adik-adik. Raja yang membawa damai akan mengasihi orang tua kita. Raja yang membawa damai mengasihi seluruh bangsa, seluruh marga, dan seluruh kita. Bahkan orang-orang yang berdosa. Sekarang Ina mau bertanya kepada adik-adik. Coba dijawab nanti dalam hatinya ya, atau dikasih tahu kepada orang tuanya. Apa yang kalian siapkan jika seseorang yang datang ke rumah kalian masing-masing? Bisa saja teman atau kakak guru sekolah minggu, atau Ina sendiri yang datang ke rumah kalian. Apa saja yang kalian persiapkan? Atau apa saja yang kalian lakukan? Kemungkinan kalian akan menyuruh, "Mah, tolong dimasakin dong masakan yang enak." Atau membersihkan kamar sebagai tempat penginapan, tempat tidur, tempat beristirahat. Membersihkan rumah selagi bisa, membersihkan diri, membersihkan semuanya. Itulah yang kalian persiapkan. Tapi kalau kalian datang ke rumah Inang pasti memberikan air minum supaya segar. Inang juga akan memberikan makanan supaya kenyang. Itu yang Inang berikan. Tapi yang ini berbeda. Kalau kita kedatangan seorang raja, kalau kita kedatangan seorang pembawa damai, kalau kita kedatangan Mesias, atau yang disebut tadi Yesus Kristus yang datang dari tunas Isai, apa yang kita persiapkan adik-adik? Wow, coba bayangkan dulu sekarang seorang raja yang akan datang. Apa yang perlu kita siapkan? Boleh saja kita menyiapkan mobil Fortuner, boleh saja kita menyiapkan uang yang banyak, bahkan pesawat Garuda boleh kita siapkan kalau ada uang untuk menyewa bahkan membeli. Tetapi yang dikatakan bukan itulah yang terutama. Tidak ada gunanya kita persiapkan kalau tidak ikhlas. Yaitu yang pertama dan yang terutama kita siapkan adalah hati kita. Hati kitalah yang bisa menyambut, hati kitalah yang bisa boleh kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan hati yang damai untuk menunggu kehadiran Yesus Kristus atau Mesias, Sang Raja Pembawa Damai. Yang terakhir kalinya yang mau Ina ucapkan, kalau Tuhan datang atau kalau Yesus datang, Raja datang ke hati kita, bersihkan semua. Tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi marah-marah, "Ma, tolonglah belikan ini, Ma." Tidak ada lagi seperti itu. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi pertengkaran antara adik dan kakak,
Karena Yesus atau Raja yang membawa damai akan datang dalam hati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau masih senantiasa memberkati kami hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa, Tuhan masih mengizinkan kami di masa pandemi ini untuk boleh beribadah dan boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya setiap pujian, setiap doa boleh Engkau inginkan Tuhan, dan boleh sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melampaui setiap hati kami, yang memberikan kekuatan bagi kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Secara khusus Tuhan, buat anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah di rumah bersama dengan orang tua mereka, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya biarlah mereka boleh membersihkan hati mereka, menjauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan, mempersiapkan hati mereka untuk menunggu Raja membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan, di hati kami masing-masing. Karena itu Bapa, kami berharap pada saat ini, biarlah kasih setia-Mu mengalir hingga saat ini, dimanapun kami berada, bahkan tubuh kami, tangan kami, tidak bisa berjabat tangan dengan adik-adik kami, bertatap muka hanya lewat media sosial. Tetapi kami satu jiwa, kami satu kepercayaan, yaitu percaya akan Yesus Kristus. Kami akan sama-sama diberkati, akan sama-sama menerima kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Engkau sungguh Allah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup minggu hari ini, marilah kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul I Love You Jesus. Sebelum kita menutup ibadah minggu kita hari ini, kita akan berdoa Bapa kami, tapi sebelumnya disiapkan dulu hatinya dan pikirannya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini mulai dari nyanyiannya. Gimana Kak Siska? Seru banget Inang. Kalau menurut Bang Yobel? Pasti seru dong, Nan. Menurut Kak Ramayana? Oh, seru dong. Oke, sekarang kita dengarkan pengumuman yang lain atau perjumpaan yang lain dari Kak Ramayana. Oke adik-adik, jadi jangan lupa kita akan kembali lagi mengikuti ibadah kita di minggu depan di channel YouTube yang sama, Sekolah Minggu HKBP Pendidikan, jam 7.30. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.